Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi madadihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aditya Tama. Di sini saya akan menerangkan lafal iftahi hadzal baba dalam bab 7 di dalam buku aplikasi I'rab. Iftahi merupakan kalimat fi'il yang berasal dari fataha yaftuhu fathan yang berarti membuka. Ia disebut juga fi'il amar yang menunjukkan perintah atau kata perintah, yaitu dibuka. Lafal iftahi termasuk dalam kategori fi'il yang mabni karena ia merupakan fi'il amar. Mabninya lafal iftahi adalah al-hadfun nuni. Apa itu al-hadfun nuni? Al-hadfun nuni adalah membuang nun yang berasal dari af'alul khamsah yang asal katanya iftahina. Lafal iftahi dalam kategori fi'il yang maklum karena setiap fi'il amar terbentuk dari fi'il mudhari' yang maklum. Karena ia merupakan fi'il maklum, maka dia membutuhkan fa'il. Dalam contoh konteks di atas, yaitu dhamir baris ya muannas mukhatabah. Apa dhamir baris ya muannas mukhatabah itu? Yaitu menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Lafal iftahi termasuk dalam kategori fi'il muta'addi karena arti dari lafal iftahi dapat difasihkan. Maksudnya, arti dasar lafal iftahi membuka, bisa diubah menjadi dibuka. Karena demikian, maka ia membutuhkan maf'ul bih yang dalam konteks di atas berupa lafal hadza. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan lafal hadza. Lafal hadza merupakan kalimat isim sehingga bisa dibaca rafa, nasab atau jar. Lafal hadza termasuk yang dibaca nasab karena tergolong nasbatul asma, yaitu maf'ul bih. Disebut maf'ul bih karena merupakan isim yang jatuh setelah fi'il muta'addi dan berkedudukan sebagai objek. Karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka ia harus dibaca nasab. Tanda nasabnya tidak ada atau bersifat mahalli karena ia termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah yang berupa isim isyarah, atau setiap isim isyarah pasti membutuhkan musarruf ilaih. Kemudian selanjutnya al-baba. Kemudian yang selanjutnya lafal al-baba. Lafal al-baba merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu alif lam. Karena termasuk dalam kategori isim, maka memungkinkan dibaca rafa, nasab atau jar. Lafal al-baba termasuk dibaca nasab karena tergolong nasbatul asma, yaitu tawabik yang badal. Disebut badal karena al-baba merupakan disebut badal karena al-baba merupakan musarrun ilaih atau isim yang jatuh setelah isim isyarah yang dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya.
Nama saya Muhammad Fahmi Ar-Rajabi, NIM T2017-1292. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalimat watilkan nafidah. Watilkan nafidah ini ada 3 kalimat. Yang pertama itu waw, tilka, dan an-nafidah. Yang pertama ya adalah waw. Waw di sini dijelaskan merupakan kalimat huruf. Apa itu kalimat huruf? Bisa dibuka di buku teori halaman 39, yaitu huruf adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan selalu tergantung pada kalimat fi'il atau isim. Itu huruf, pengertian huruf di dalam buku teori. Dan saya juga mengutip dari beberapa kitab. Yang pertama itu kitab Nahul Wadih karangan Ali Jarim dan Mustafa Amin. Di sana dijelaskan bahwa wal hurufu kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan ila ma'aghairihi. Jadi di sana dijelaskan bahwa huruf adalah setiap lafaz yang tidak akan sempurna maknanya kecuali bersama dengan lafaz yang lain. Jadi huruf ini tidak akan sempurna maknanya kecuali bersambung dengan kalimat yang lain. Contohnya waw, wa, dan. Apa yang terkandung makna dalam waw? Tidak ada. Maka disambung dengan watilkan nafidah. Dan itu dan jendela itu. Jadi memiliki makna. Dan di sini saya juga mengutip di kitabnya Hasyiatul Asmawi, seperti kitab Al-Jurumiyah karangan Abdullah Ibnu Fadil dan Al-Asmawi. Di sana dijelaskan huruf adalah wa huwa alladzi la yadullu ala makna fi nafsihi. Huruf adalah sesuatu yang tidak menuntut atau menunjukkan atas makna di dalam kesendiriannya. Dan di dalam kitab Kawakibud Durriyah, di sana karangannya Muhammad Ibnu Ahmad bin Abdullah Al-Bari dan Al-Ahdari. Di sana dijelaskan wal harfu al-kalimat huwa al-kalimatu lam tadul ala makna fi nafsiha bal fi ghairiha wa lam taqtarina bi zaman. Di halaman 7 di sana dijelaskan bahwa huruf adalah kalimat yang tidak menunjukkan atas makna di dalam kesendiriannya kecuali dengan kalimat yang lain dan tidak beriringan dengan zaman, baik zaman madi, zaman istiqbal atau zaman hal sedang. Itu pengertian dari huruf itu sendiri. Lalu jika waw di sini adalah huruf, maka ia dapat dikategorikan sebagai huruf mu'assir atau ghairu mu'assir. Mu'assir huruf yang berdampak bagi kalimat setelahnya, atau ghairu mu'assir yang tidak berdampak bagi kalimat setelahnya. Maka di sini dikatakan sebagai huruf yang mu'assir, huruf yang berdampak kepada kalimat setelahnya. Karena huruf waw ini dikategorikan sebagai huruf mu'athir karena berfungsi sebagai huruf ataf. Waw ini sebagai huruf ataf. Karena berfungsi sebagai huruf ataf, maka kalimat isim yang jatuh sesudahnya disebut sebagai maktuf. Jadi kalimat yang terletak setelah waw tilka ini maka dinamakan maktuf. Apa itu maktuf? Di sini dijelaskan di dalam buku teori halaman 177
didefinisikan sebagai kalimat baik isim atau fi'il yang hukum i'rabnya disamakan dengan ma'tuf alaihnya. Sesuatu yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih disebut dengan huruf ataf. Jadi ataf itu kalimat isim atau fi'il yang hukum i'rabnya disamakan dengan kalimat sebelumnya. Dan diantara ma'tuf alaih dan ma'tuf itu ada huruf, di tengah-tengahnya itu ada huruf atafnya. Di sini juga saya mengutip di kitab Hasyiatul Asmawi atau Al-Jurumiyah dan Kawakib halaman 87, di Jurumiyah halaman 33. Di sana dijelaskan wa huwa lughatan ar-ruju'u ila syai'in ba'da insirafi anhu. Di dalam bahasa ataf adalah ar-ruju'u, sesuatu atau kalimat yang kembali ila syai'in kepada sesuatu ba'da insirafi anhu, setelah berpaling dari kalimat tersebut. Jadi suatu kalimat yang kembali kepada sesuatu, yang sudah berpaling atau yang sudah dilalui. Di sini kalimat yang sudah dilalui, anhu darinya kalimat tersebut. Sedangkan menurut dalam istilah di dalam Nahul Wadih dan kitab Al-Jurumiyah ini dijelaskan wastilahan huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina madhuhi ahadu hurufi atfi al-asyarati aw tis'ati. Jadi secara istilah ataf adalah tabi, pengikut, dan di tengah-tengahnya antara pengikut dan yang diikutinya itu ada salah satu huruf dari 10 huruf ataf atau 9 huruf ataf. Nah, huruf ataf di sini di dalam kitab Jurumiyah, di dalam kitab Kawakib, di dalam Imriti dan Alfiyah Ibnu Aqil itu dijelaskan bahwa huruf ataf ada 10. Di buku teori juga ada di halaman 177. Itu juga ada, yaitu waw, fa, au, am, thumma, hatta, bal, la, lakin, imma. Sedangkan di Nahul Wadih karangannya Ali Jarim dan Mustafa Amin ini huruf ataf itu ada 9. 10 itu kecuali imma. Itu di dalam kitab Nahul Wadih. Di sini penjelasan dari waw itu sendiri. Maka maktuf yang hukum i'rabnya harus disesuaikan dengan maktuf hukum i'rab maktuf alaihnya. Mungkin itu dari penjelasan untuk kalimat waw, yaitu sebagai huruf. Sekarang kepada tilka. Tilka di sini merupakan kalimat isim. Apa itu isim? Bisa dilihat di dalam buku teori di halaman 38. Isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3, madi, hal, atau istiqbal. Dan juga di kitab-kitab lain, di sini saya mengutip di Nahul Wadih, fal ismu huwa kullu lafdin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Jadi isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda keras, atau sesuatu yang lain. Itu di dalam kitab Nahul Wadih. Sedangkan di Hasyiatus Asmawi atau di kitab Jurumiyah itu dijelaskan bahwa fal ismu wa huwa alladhi yadullu ala ma'na fi nafsihi ghairu muqtarinin bi zamanin ka Zaidin wa ana wa hadha. Jadi isim adalah
sesuatu yang menunjukkan atas makna sendirinya dan tidak beriringan dengan zaman, seperti Zaid, Ana, dan Adam. Sedangkan di dalam Kawakibud Durriyah di sana dijelaskan bahwa isim adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ghairu muqtarimin bi ahadil azmani tsulatsati wa hiya al-hal wal istiqbal wal madi. Jadi isim di sini adalah kalimat yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya, tidak beriringan dengan zaman yang tiga, yaitu zaman hal, sedang, zaman istiqbal, akan, atau zaman madi yang lampau, seperti itu. Itu makna dari isim. Karena tilka ini merupakan kalimat isim, maka bisa dibaca rafa, nasab, atau jar. Dan lafaz tilka di sini termasuk yang dibaca nasab, karena tergolong dalam mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab, yaitu tawabi. Tawabi di sini maknanya pengikut. Yang maktuf. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi mengenai maktuf, suatu kalimat yang hukum i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya, seperti maktuf alaihnya, seperti itu. Disebut maktuf karena jatuh setelah huruf ataf. Tilka ini disebut maktuf karena jatuh setelah huruf ataf, yaitu waw. Waw di sini adalah huruf ataf. Maktuf. Maka hukum i'rab dari tilka ini disesuaikan dengan hukum i'rab maktuf alifnya. Dan di dalam konteks ini maktuf alifnya yaitu lafaz hadza. Dan lafaz ini hadza ini dan kalimat ini hadza ini ya berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Maka hukumnya dibaca nasab. Apa tanda nasab dari tilka? Tandanya itu tidak ada, karena tilka ini sebagai bersifat mahali, karena ia termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, yaitu isim-isim yang mabni. Isim kan ada dua, isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu tawir awahil kalbi likhtilafil awamir dakhilati alaiha lafdan aw takdiran. Sedangkan mabni ya tetapnya suatu akhir-akhir kalimat. Jadi tilka ini termasuk al-asma al-mabni, isim-isim yang dibaca mabni tetap, yang berupa isim isyarah. Isim isyarah di sini pengertiannya di dalam buku teori di halaman 98 itu dijelaskan bahwa isim yang menunjukkan kata tunjuk itu isim isyarah. Dan isim isyarah dibagi menjadi dua, lil qarib dan lil ba'id. Lil qarib ini dibagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Mudzakkar ini dibagi lagi ada tiga, yaitu hadza, hadani, haula'i. Sedangkan muannas hadhihi, hatani, haula'i. Sedangkan lil bu'di, lil ba'id ada dua juga, ada mudzakkar dan muannas. Yang mudzakkar dzalika, dzalikuma, dan ulaika. Sedangkan muannas tilka, talikuma, ulaika. Maka bisa pastikan tilka di sini merupakan isim isyarah lil ba'id untuk jauh, isyarah jauh, yang muannas yang mufrad, yaitu tilka. Itu isim isyarah. Lalu kita membahas kepada an-nafidah. An-nafidah di sini merupakan kalimat isim yang sudah saya jelaskan tadi. Kalimat isim. Karena ada ciri-ciri isim, yaitu alif dan lam. Ini ciri-ciri
isim. An-nafidah diketahui sebagai kalimat isim karena ciri-cirinya alif dan lam. Ciri-ciri tanda-tanda isim di buku teori itu ada 4, dan di kitab Jurumiyah dan di Imriti itu ada 4. Yang pertama itu di sini di dalam Imriti ada fal ismu bit tanwin wal khafdi warif wa harfi khafdin wa bil lam wal alif. Yang pertama itu bit tanwin dengan tanwin ciri-cirinya, lalu bil khafdi dengan jar, lalu bi hurufil khafdi dengan huruf jar, wa bil alif wa bil lam wal alif dan alif dan lam. Itu diinti di buku teori dan jurumnya itu ada 4. Sedangkan di Sarah Ibnu Aqil, di Nadham Ibnu Alfiyah Ibnu Aqil dan Kawakib Duriyah itu ada 5 dengan tambahan musnadun ilaihi atau sesuatu yang disandarkan kepada isim tersebut. Itu nambah 1, ada 5 kalau di dalam Kawakib dan Sarah Alfiyah Ibnu Malik. Sedangkan Jurumiyah dan kitab buku teori dan Imriti itu ada 4. Karena an-nafidah ini merupakan isim, maka bisa dibaca rafa, nasab atau jar. Maka di sini an-nafidah di sini termasuk yang dibaca nasab karena tergolong mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab, yaitu tawabi, pengikut yang badal. Disebut badal karena an-nafidah di sini merupakan musyarah ilaih atau isim yang jatuh setelah isim isyarah. Jadi an-nafidah di sini disebut sebagai musyarah ilaih atau isim yang jatuh setelah isim isyarah. Tilka ini isim isyarah. Jadi an-nafidah di sini sebagai musyarah ilaihnya. Apa pengertian dari badal itu sendiri? Di dalam buku teori dijelaskan badal di halaman 174. Badal adalah lafaz yang hukum i'rabnya disamakan dengan hukum i'rab dari mabdul minhunya. Jadi badal hukum i'rabnya yang disamakan dengan mabdul minhunya. Dan an-nafidah di sini dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam. An-nafidah di sini dimakrifatkan menggunakan alif dan lam. Maka ia terkena kaidah yang berbunyi mu'arrafun ba'da isyaratin bi al mu'ribanatan au bayanan au badalan. Jadi diketahui isim yang ma'rifah, isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan alif lam atau al apabila jatuh setelah isim isyarah, maka bisa dikategorikan sebagai na'at, au bayanan atau atof bayan, au badalan atau badal. Maka di sini karena nafidah ini kedudukan sebagai badal, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mabdul minhunya. Dan dalam konteks contoh di atas, mabdul minhunya adalah lafaz tilka. Jadi badalnya ini an-nafidah, mabdul minhunya adalah lafaz tilka. Jadi seperti itu. Yang dibaca nasab. Tilka ini dibaca nasab. Maka an-nafidah di sini juga dibaca nasab. Karena tilka ini merupakan maktuf dari maktuf alifnya yang berupa hadar dan berkedudukan sebagai maf'ul bih.
Sehingga anafidah di sini harus dibaca nasab, dan tanda nasab bagi anafidah di sini yaitu menggunakan fathah karena ia termasuk dalam kategori isim mufrad. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Septi Puspitasari, NIM T 2017-1285. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu bab 8 tentang Al-Qadhi Adilun, yang artinya hakim itu adalah seorang yang adil. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang Al-Qadhi Adilun. Yang pertama yaitu lafadz al-qadhi. Lafadz al-qadhi adalah kalimat isim karena ada ciri-ciri isim, yaitu alif lam. Karena ia adalah kalimat isim, maka memungkinkan untuk dibaca rofa, nasab, atau jer. Jadi lafadz al-qadhi ini harus dibaca rofa. Karena apa? Karena tergolong dari marfu'atul asma. Marfu'atul asma itu yaitu adalah mubtada. Di sini keterangan mubtada itu bisa dilihat di buku teori pada halaman 159 tentang bab mubtada. Nah, disebut mubtada karena ia merupakan isim ma'rifat atau isim ketambahan al yang dibaca rofa yang jatuh di awal jumlah. Karena berkedudukan sebagai mubtada, maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofaknya menggunakan domah muqaddarah. Domah muqaddarah itu yang artinya samar atau hilang atau tidak bisa dibaca. Karena ia merupakan isim mufrad yang isim mankus. Isim mankus bisa dilihat di buku teori teori dasar pada halaman 140. Dan yang kedua yaitu lafadz adilun. Lafadz adilun merupakan kalimat isim karena ada ciri-ciri isim yaitu tanwin. Karena termasuk dalam kategori kalimat isim, maka memungkinkan dibaca rofa, isim, atau jer. Nah, jadi lafadz adilun ini termasuk yang dibaca rofa karena tergolong marfu'atul asma seperti yang tadi, yaitu khobar. Di sini penjelasan khobar ada pada buku teori halaman 163. Disebut khobar karena lafadz adilun berfungsi sebagai mutimu al-faidah atau penyempurnaan faidah. Maksudnya cocok dan pantas apabila diberi kata adalah, yaitu kata adalah itu dalam bahasa Indonesia, iku itu dalam bahasa Jawa, atau panikah itu dalam bahasa Madura. Karena berkedudukan sebagai khobar, maka ia harus dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan domah karena ia merupakan isim mufrad atau satu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata dari kelompok kami ada yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.